Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Motor yang ditumpangi pemuda berboncengan tabrak truk ekspedisi di Probolinggo. 1 korban tewas, 1 kritis. Diduga akibat permasalahan harta warisan, rumah seorang perempuan di Pamekasan dirusak kerabat. Dua pencuri bobol SMK Negeri 1 Trenggalek uang tunai 12 juta rupiah lebih raib di gondol pelaku. Akibat konflik harta warisan, sebuah rumah di Kabupaten Pamekasan yang ditempati oleh seorang wanita dirusak oleh seseorang yang diduga masih kerabatnya. Perusakan rumah telah dilaporkan ke polisi. Ini merusak, Pak. Ini kan biasanya Bapak pengaman polisi itu, Pak, harus Dalam rekaman video amatir pasca perusakan, seorang perempuan Hasanah menangis pilu sambil menunjukkan kondisi atap rumah yang hancur, dinding hingga barang perabot di dalam rumah berantakan. Hasanah tak bisa membendung air matanya karena rumah yang ditempati ini merupakan satu-satunya peninggalan berharga dari orang tuanya. Lurah Baru Rambat Kota Dimas Bakti Walidain mengatakan pelaku perusakan diduga masih merupakan kerabat Hasanah. Pemicunya yakni konflik rebutan harta warisan. Upaya mediasi oleh petugas kelurahan setempat telah dilakukan. Bahkan petugas kelurahan juga telah memanggil kedua belah pihak, namun tetap tak ada kesepakatan yang tercapai. Terjadi pengerusakan di wilayah kami, tepatnya di Jalan Purba, RT 1 RW 1 Kelurahan Rambat Kota. Itu masalahnya apa, Pak? Informasi yang kami dengar dan kami himpun, masalah tersebut perselisihan dan antara pihak keluarga internal, Pak. Itu ada yang nempati? Ada, Pak. Yang kami tahu berdasarkan informasi di tempat, yang menempati itu adalah Ibu Hasanah. Kasus ini kini sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Akibat perusakan, korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Fatur Rosi dan Sri Rama melaporkan dari Pamekasan. SMK Negeri 1 Trenggalek disatroni komplotan maling. Pelaku membobol 4 ruangan di sekolah dan menggondol uang di dalam berangkas senilai total belasan juta rupiah. Pencurian yang dilakukan oleh dua pelaku ini terekam kamera CCTV. Para pelaku menggunakan penutup muka dan jaket melancarkan aksinya di 4 ruangan sekolah menengah kejuruan atau SMK Negeri 1 Trenggalek. Para pelaku masuk melalui pagar sisi utara sekolah, kemudian membobol ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, serta ruangan komite dan koperasi siswa. Kedua pelaku berhasil mencongkel lemari di ruang koperasi siswa, kemudian mengambil berangkas berisi uang. Selain itu, pelaku juga mengambil sejumlah uang di beberapa ruangan yang dibobol. Total uang yang diambil pelaku mencapai Rp12.600.000. Uang tersebut merupakan dana koperasi siswa dan kegiatan ekstrakurikuler. Kalau dilihat dari CCTV itu jam berapa perkiraan pelaku masuk ke? Jam 2 sampai jam 3. Jam 3 sampai jam 3. Tapi memang terpantau si pelaku? Terpantau yang menggunakan pakaian lengkap seperti itu. Oh, tertutup? Iya, pakai masker, kemudian pakai jaket, ditutup gitu. Ada berapa pelaku, Pak, kalau di CCTV kelihatannya? Yang terpantau 2 ya. Yang terpantau 2. Cepet ya juga kejadiannya itu? Atau mereka santai banget.
Kasat Reskrim Polres Trenggalek AKP Eka Widiantoro mengatakan komplotan pelaku masuk ke ruangan dengan mencongkel pintu. Dari rekaman CCTV terlihat para pelaku beraksi dengan tenang dan sistematis. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta menyita sejumlah barang bukti. Dari hasil pemeriksaan ada berapa kerugian? Kerugian kurang lebih 12.679.000. Uang tersebut adalah uang koperasi siswa dan uang kegiatan ekstra tari. Untuk tindak lanjutnya? Untuk tindak lanjutnya kita nanti akan identifikasi pelaku, selanjutnya melakukan ungkap dan penangkapan terhadap pelaku. Saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku pembobolan di SMKN 1 Trenggalek agar segera dapat diungkap. Danu Sukendro dan Sri Rama melaporkan dari Tulung Agung. Dunia pendidikan kembali tercoreng oleh tindak kekerasan di sekolah. Ironisnya, pelaku diduga adalah seorang kepala sekolah yang seharusnya menjadi panutan bagi siswa. Di Jember, 3 anak sekolah dasar mengaku ditendang dan ditampar hanya karena berisik di dalam kelas. Ya Pak. Terus. Video amatir merekam saat 2 siswa SDN Sanen Rejo 2, Kecamatan Tempurjo, Jember, Jawa Timur menangis usai baru saja menjadi korban tindak kekerasan di sekolah. Keduanya mengaku ditendang dan ditampar saat berlangsung pelajaran agama Jumat siang. Terduga pelaku penganiayaan adalah Muhammad Kobir, kepala sekolah. Peristiwa kekerasan itu membuat sejumlah wali murid geram sehingga langsung mendatangi sekolah. Tindak penganiayaan sendiri berawal dari laporan guru agama kepada kepala sekolah lantaran sejumlah siswa berisik dan tidak bisa diatur di kelas saat pelajaran berlangsung. Mendapat laporan dari guru agama, kepala sekolah langsung masuk ke ruang kelas dan memukul 3 siswa laki-laki yang duduk di pojok kelas. Ibu Isa itu kalau nggak salah itu marah sama anak-anak, ngambek, dia balik ke kantor meninggalkan anak-anak di kelas. Akhirnya anak-anak putri itu mengejar ke kantor meminta agar ibu guru itu mau mengajar lagi. Untuk anak-anak yang nakal itu suruh minta maaf. Yang rame tadi suruh minta maaf ke sini, baru saya mau balik ke kantor. Akhirnya anak-anak laki-laki ini kan yang namanya anak-anak nakal nggak mau. Akhirnya Bapak Kepala Sekolah ini datang ke kelas 5, ke kelas langsung marah-marah, mengatakan hal-hal yang tidak pantas ke anak-anak Terus habis gitu datang ke mejanya anak-anak ini yang paling pojok, anak laki-laki, lalu memukul, menendang 2 orang. Orang tua yang tak terima dengan perlakuan kepala sekolah melaporkan peristiwa yang dialami anaknya ke polisi. Sementara 3 siswa yang dipukul langsung dibawa ke puskesmas untuk divisum. Tadi malam sudah dari pihak Dignas yang diwakili Kepala Bidang GTK yaitu Pak Abdullah mendatangi SD Sanen Rejo dan memfasilitasi antara kepala sekolah dan para orang tua wali murid, sehingga terjadi kesepakatan pada saat itu yang diminta oleh orang tua wali murid atau korban ini agar supaya kepala sekolah ini dimutasi dari SD Sanen Rejo, sehingga oleh Dignas melalui Kepala Bidang GTK ini dipenuhi tuntutan tersebut. Buntut dari kekerasan di lingkungan sekolah ini, Kepala Dinas Pendidikan Jember langsung menanggapi laporan orang tua siswa dengan mencopot kepala sekolah dan dimutasi. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember.